Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Swastiastu. Baik, bonsai lovers. Jadi sore ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan ya teknik okulasi. Ya, ini salah satu teknik penyambungan beberapa 2 atau 3 jenis pohon dengan pohon induk yang memang tentunya ini adalah satu genus ya, seperti kalau sancang atau dengan wahong ya. Jadi wahong kita ambil batangnya karena artistik dan bagus ya, kita dongkel dari alam dengan pilihan yang batang ekstrim, namun daunnya kurang bagus sehingga kita sambung dengan sancang yang kita tahu bahwa memiliki genus keturunan yang sama, yaitu sama-sama Premna ya. Kalau sancang itu Premna microphylla, sementara kalau wahong ya macam-macam ya, karena ada ratusan jenis. Nah, ya ini di hadapan kita ini salah satunya ini wahong laut ya, wahong laut atau wahong gunung yang di pinggir laut ini ya. Ini kita coba untuk okulasi dengan sancang ya, supaya nantinya akan menjadi bonsai dengan daun yang bagus. Nah, ini satu yang paling utama adalah kita harus mendapatkan bahan baku sancang yang disambung dalam kondisi fresh ya, yang masih muda dan hidup tentunya. Dan yang kedua, peralatan yang digunakan harus yang steril. Jangan sampai ada, kalau misalnya kita beli cutter baru itu masih ada minyak pelumas yang membuat cutter tidak berkarat, itu harus kita hilangkan. Jadi betul-betul alat yang digunakan untuk melakukan pemotongan ataupun pengelupasan kulit itu sangat mendukung untuk keberhasilan dari proses okulasi. Inilah beberapa peralatan yang dibutuhkan bonsai lovers. Ini memang pisaunya kurang bagus, tapi ini bersih dari zat-zat apapun. Jadi insya Allah kalau dibuat okulasi, okulasinya berhasil ya, dan sudah terbukti sudah ribuan pohon ini yang diokulasi oleh master okulasi Mr. Mono di Bonsai Indah Bali. Ini berhasil tumbuh dengan subur ya. Ini adalah master okulasinya ya, sedang melihat titik-titik mana yang kira-kira cocok untuk diokulasi, baik itu di batang, di ujung ya, di batang-batang yang lain yang nantinya akan tumbuh, dan itu yang menjadi mahkota-mahkota dari bonsai ini ya. Memang kalau sekarang dilihat biasa-biasa saja, tapi kalau sudah jadi, nah, ini Mr. Mono, ahli okulasi. Proses pengelupasan ya, batang okulasi yang akan diokulasi, batang wacangnya, batang wahongnya yang nantinya akan ditempel oleh ujung dari ranting sancang. Ini harus, sekali lagi saya ingatkan, kalau bonsai lovers mau mencoba, jadi harus betul-betul steril. Dibungkus plastik ini ya. Setelah disambung, dibungkus plastik sampai betul-betul rapat. Usahakan cari plastik yang agak lentur, sehingga kalau ditarik itu seperti plastik wrap ya. Ya, biasa dibakar sedikit ujungnya untuk melengketkan ya. Untuk melengketkan. Itu hasilnya. Itu hasilnya teman-teman. Nah, nanti ada tahapan selanjutnya lagi nih ya. Oke, kita lakukan lagi pengelupasan kulit daripada wahong, tapi perlu diingat ini tidak asal ngelupas, jadi harus betul-betul tepat di antara kulit dengan batang, atau lebih tepatnya di kambium ya, karena kita tahu bahwa yang menghidupkan pohon ini kambiumnya ya. Kambium itu pusat proses pengiriman
sari-sari makanan dari pohon tersebut. Ya, jadi harus pas di tengah-tengah kambiumnya itu. Termasuk juga media dari batang atau ranting sancang yang akan digunakan untuk okulasi itu juga kita potong dengan menyerupai huruf V, memperhatikan posisi kambiumnya juga sehingga pada saat ditempel di cabang dari wahong ini kambiumnya saling menyatu, dan itu yang membuat program okulasi ini berhasil. Ini tahapan terakhir ya. Setelah tadi pemilihan peralatan, pemilihan ranting yang akan dibuat okulasi, pengelupasan di batang yang akan diokulasi, terus pemasangan ya ranting ke batang tersebut, diikat dengan plastik tadi supaya lengket. Nah, sekarang disungkup. Kenapa? Ya ini tentunya supaya cabang yang baru disambung ini ya, yang baru disambung dengan pohon sancang atau dengan ranting sancang ini nempel sekali dan tidak terpengaruh oleh cuaca ataupun udara yang tentunya ini bisa membuat kegagalan daripada proses okulasi. Ya, ini disungkup namanya ya, disungkup. Ini baru 2 titik untuk satu cabang. Ya, ini sementara ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cabang yang tentunya bisa berisi 2 sampai 3 tempelan okulasi. Ini persiapan pemilihan titik yang akan dilakukan penyambungan. Tuh, contohnya saya deketin ya, biar terlihat sama teman-teman semua. Mulai dilakukan pengikatan. Ya, dibakar sedikit. Ya, nyambung. Ini kesempurnaan daripada pengikatan ini sangat mendukung keberhasilan okulasi kita ya, sangat mendukung. Ya, ini titik yang baru lagi. Ingat sekali lagi, santai saja, jangan buru-buru. Tadi itu ada contoh yang buru-buru sehingga kulitnya terkelupas ya. Karena kita tahu wahong ini sangat sensitif, tipis ya, antara kulit luar dengan batang ya, di tengah-tengahnya ada kambium, sangat tipis itu.
Biar deket ya, biar tahu ya, biar tahu. Ya, biar. Langsung. Oke. Setelah ini baru diikat. Yang ketat ya, tapi juga jangan terlalu ketat, secukupnya ya. Secukupnya, yang jelas jangan sampai ada angin yang masuk atau apalagi air ya, itu sangat mengganggu proses keberhasilan dari okulasi kita ini. Seperti yang tadi, sekarang disungkup ya. Jadi kalau ada teman-teman khususnya yang di seputaran Bali bingung ataupun membutuhkan jasa untuk melakukan okulasi, stek atau teknik menyusui ya, yang biasa dilakukan di bonsai, sok atau dan lain sebagainya, tanuki ya. Jadi jangan bingung karena ada Mr. Mono, ahlinya ahli dalam melakukan okulasi ya. Dan satu lagi yang membuat ini berhasil itu tadi itu ditiup. Ditiup. Wah, ini sangat rapi sehingga kemungkinan keberhasilan 99,9%. Jadi dianjurkan ya, sekali lagi dianjurkan oleh masternya ini untuk membuat sambungan jangan hanya satu titik ya, kalau bisa 2 atau 3 titik. Karena kalau misalnya satu nggak berhasil, ya, dimungkinkan yang satunya berhasil, sehingga itu bisa kita gunakan untuk memperindah dari batang wahong ini yang kita okulasi ya. Nggak susah payah untuk ulang lagi. Ya, sekali lagi ini teknik okulasi. Nanti ada teknik yang lain, ada nempel, ada stek, macam-macam lah, menyusui, ada sok, wah banyak. Ini kita konsen ke satu kegiatan, yaitu bagaimana mengokulasi pohon wahong ke sancang dengan baik dan benar sehingga mencapai keberhasilan yang kita inginkan gitu. Satu lagi prinsip di bonsai teman-teman, memang gerak dasar itu adalah penting ya. Tapi kalau kita melihat sebuah pohon yang memang bisa untuk dibuat bonsai, seperti contohnya ini wacang ataupun santigi, Pepis acidula ya, jangan dilihat bentuk yang sekarang. Memang kalau dilihat atau orang-orang awam yang melihat ya biasa saja, tapi nanti setelah berhasil disambung, apalagi sudah berhasil dipola, dibentuk dalam program-program selanjutnya, ini kadang-kadang kita bisa dibuat takjub ya. Contohnya beberapa wahong atau wacang yang sudah diokulasi sancang ya, wahong sancang berhasil menjuarai event-event pameran nasional ya, di tingkat nasional ya. Teman-teman bonsai lover juga pasti tahu ya. Akhir-akhir ini bonsai-bonsai sancang ataupun wahong sancang itu berhasil menjuarai daripada event pameran nasional yang bergengsi tentunya. Ada penambahan lagi. Ini ada penambahan lagi ya. Ini satu cabang isinya 4 titik okulasi nih. Satu cabang 4 titik okulasi ya. 1, 2, 3, dan ini satu lagi 4 ya. Ini yang keempat nih, terakhir nih.
sangat sempurna. Nah, kalau udah sempurna begini ini, selain enak dilihat juga, insya Allah ini berhasil ini. Ya. Oke, langsung disungkup. Sudah disiapkan. Sungkup. Ini master nih, hanya dalam waktu beberapa menit sudah berhasil membuat okulasi 3 sungkupan ya. Dan lanjutkan lagi ke cabang-cabang yang lain sampai semua cabang ya ini terokulasi dengan baik ya. Manfaatkan untuk okulasi sebanyak-banyaknya ya, di titik-titik tentunya yang di dalam benak kita, di dalam bayang kita akan menjadi anak-anak cabang yang bagus untuk menjadi sebuah mahkota ataupun awan ya. Jadi kalau dia nanti seperti awan. Tadi teman-teman sempat terlalu dalam sehingga kebablasan, kulitnya lepas, tapi gak usah khawatir, masih bisa disiasati dan digunakan ya. Nih. Masih bisa disiasati dan digunakan. Tentunya tadi itu kita andalkan penutupan oleh plastik, ikatan yang kuat ya, supaya nggak bocor atau nggak kemasukan angin ataupun air. Dan ingat teman-teman, pada saat proses okulasi kurangi penyiraman ya. Tetap kita beberapa hari kita siram, tapi kurangi penyiraman ya, kurangi, karena nanti dia akan berawan sehingga mengganggu proses berawan keluar embun-embun di plastiknya, Airnya naik sehingga mengganggu proses. Nih contohnya yang lepas tadi sudah menjadi bagus dan tertutup ya. Setelah ini nanti kita sungkup masing-masing ya, disesuaikan. Ya inilah hasil akhirnya. Ya. Lihat. Wah. Keren kan? Keren kan? Ini namanya Mr. Mono, ahlinya ahli okulasi ini. Sepanjang ada kambium pasti bisa diokulasi. 99% hidup. Silakan bagi teman-teman Bali, penggemar bonsai khusus yang ada di Denpasar ya, Bali dan sekitarnya. Kalau membutuhkan jasa okulasi ya, ini ada Mr. Mono di Bonsai Indah. Oke, cukup sekian tutorial terkait dengan okulasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam bonsai indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.